bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rin Sugiarti dengan NIM 2240326 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis Syariah, yang dimana di sini saya mengangkat studi kasus mengenai analisis manajemen resiko pada PT Askrindo Syariah. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman silahkan simak video berikut ini ya. Jadi pembahasan yang saya akan paparkan dalam PPT berikutnya yang akan saya tampilkan yaitu mengenai gambaran umum tentang manajemen resiko syariah. Dan bagaimana sih pengelolaan manajemen resiko syariah pada perusahaan PT Askrindo Syariah, seperti itu. Jadi simak sampai akhir ya guys. Bye bye. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko dalam konteks bisnis syariah. Manajemen resiko dalam bisnis syariah sendiri yaitu suatu pendekatan yang sistematis dan terstruktur yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengelola berbagai jenis resiko yang dapat muncul dalam aktivitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Untuk prosesnya itu tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pemenuhan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, resiko yang dihadapi itu tidak hanya meliputi resiko finansial, operasional, ataupun pasar, tetapi juga resiko yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti halnya yaitu riba, gharar, dan maisir. Dan oleh sebab itu, manajemen resiko dalam bisnis syariah itu harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang halal dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan umat atau bertentangan dengan hukum Islam. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ada manfaat dari mitigasi resiko. Yang pertama yaitu ada mengurangi kerugian finansial. Jadi dengan mitigasi resiko yang tepat, potensi kerugian finansial akibat resiko itu dapat diminimalkan. Yang kedua ada meningkatkan reputasi. Untuk organisasi yang mampu mengelola resiko dengan baik itu cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata pelanggan, investor maupun stakeholder. Yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan kepercayaan stakeholder. Jadi pelanggan dan mitra bisnis itu lebih percaya pada organisasi yang memiliki rencana mitigasi resiko yang solid. Untuk selanjutnya yaitu ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi untuk proses mitigasi itu membantu dalam meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum menjadi yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada mencegah kerusakan lingkungan. Jadi mitigasi resiko itu juga berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga masyarakat dan dunia secara keseluruhan. Untuk yang terakhir yaitu ada memastikan kepatuhan hukum dan peraturan. Jadi melalui mitigasi resiko itu organisasi dapat memastikan bahwa mereka mematuhi hukum, peraturan, dan standar industri yang berlaku, menghindari potensi denda atau sanksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tujuan mitigasi resiko. Jadi yang pertama yaitu ada mengurangi dampak negatif. Jadi di sini mitigasi itu bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu resiko yang dapat merugikan organisasi atau individu. Yang kedua yaitu meminimalkan probabilitas kejadian risiko. Jadi melalui mitigasi, kemungkinan terjadinya resiko itu dapat dikendalikan atau diminimalkan. Meningkatkan keamanan dan kepastian. Dengan mengelola resiko, organisasi itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tujuan jangka panjang.
Selanjutnya ada melindungi sumber daya. Jadi di sini mitigasi resiko itu membantu melindungi sumber daya yang terpenting seperti tenaga kerja, dana, reputasi, dan aset lainnya. Untuk yang terakhir yaitu ada meningkatkan keberlanjutan operasional. Jadi di sini itu memastikan kelancaran operasional dan kelangsungan hidup proyek atau organisasi meskipun menghadapi tantangan atau resiko yang mungkin muncul. Dikarenakan pada materi kali ini saya mengambil studi kasus dari PT Askrindo Syariah. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa sih PT Askrindo Syariah itu. Jadi di sini tuh PT Askrindo Syariah merupakan perusahaan asuransi yang beroperasi di bawah prinsip syariah di Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari PT Askrindo atau Persero, Askrindo Syariah menawarkan berbagai produk asuransi berbasis syariah, seperti asuransi kerugian, kesehatan, dan mikro, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Jadi perusahaan ini tuh berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan solusi keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan visi dari PT Askrindo Syariah. Untuk visi dari perusahaan tersebut yaitu menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka yang memberikan solusi perlindungan terbaik dan terpercaya serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Next kita masuk pada misi PT Askrindo Syariah. Jadi yang pertama untuk misi dari perusahaan PT Askrindo Syariah yaitu memberikan layanan asuransi berbasis syariah. Di sini berarti menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan perlindungan yang adil dan transparan kepada masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi di sini berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang profesional, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga yaitu ada mendukung pengembangan ekonomi syariah, yang dimana berperan aktif dalam mengembangkan industri asuransi syariah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada mengelola perusahaan secara profesional dan berkelanjutan. Jadi di sini dijelaskan menjalankan operasional perusahaan dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkomitmen pada keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu ada membangun kepercayaan melalui keandalan dan transparansi. Jadi di sini dijelaskan bahwa membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan semua pihak terkait melalui keterbukaan, keandalan, dan kepatuhan pada prinsip syariah. Baik, kita lanjut pada pembahasan kegiatan bisnis dari PT Askrindo Syariah. Yang pertama yaitu asuransi kerugian syariah. Jadi dalam kegiatan ini implementasinya yaitu dengan menyediakan produk asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, dan resiko lainnya yang mencakup perlindungan terhadap kerugian finansial akibat peristiwa yang tak terduga. Selanjutnya yaitu ada asuransi kesehatan syariah. Jadi di sini menawarkan produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan finansial untuk biaya perawatan medis, baik rawat inap maupun rawat jalan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu ada asuransi mikro syariah, yang dimana di sini itu menyediakan asuransi dengan premi rendah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan produk yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu ada asuransi jiwa syariah, yang dimana di sini itu menjadi produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika terjadi resiko meninggal dunia, yang dimana tetap pada prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu ada reasuransi syariah. Jadi di sini itu melakukan bisnis reasuransi dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan saling berbagi resiko dengan perusahaan asuransi lain yang juga menerapkan prinsip syariah. Yang terakhir yaitu ada investasi syariah.
yang dimana mengelola data investasi sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa semua instrumen yang digunakan itu untuk investasi tidak melanggar ketentuan hukum Islam seperti bebas dari riba dan kegiatan yang haram lainnya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan produk atau jasa pada PT Askrindo Syariah. Mungkin untuk implementasi dari kegiatan yang akan saya sebutkan ini sudah terpaparkan pada slide yang sebelumnya ya. Jadi untuk produk atau jasa yang disediakan oleh PT Askrindo Syariah itu ada 7 poin. Yang pertama yaitu ada asuransi kesehatan syariah, yang dimana di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan dan yang kedua ada asuransi kesehatan mikro. Selanjutnya yaitu ada asuransi jiwa syariah, yang dimana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu asuransi jiwa dan yang kedua ada asuransi jiwa keluarga. Selanjutnya ada asuransi kerugian syariah, yang dimana pada asuransi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti dan asuransi pengangkutan. Selanjutnya ada reasuransi syariah, asuransi mikro syariah, investasi syariah, dan jasa layanan klaim. Oke, kita lanjut ya pada pembahasan resiko operasional pada PT Askrindo Syariah. Yang pertama yaitu ada desain dan implementasi proses yang tidak efektif. Yang kedua ada kesalahan administrasi. Ketiga ada sistem informasi yang tidak berjalan dengan baik atau serangan siber dapat mengganggu kelancaran operasional. Yang keempat yaitu ada ketidaktepatan dalam pemilihan, pelatihan, atau pengelolaan karyawan dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian klaim, pemasaran produk, dan pemberian layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada pergantian karyawan yang sering dapat menyebabkan gangguan operasional, khususnya dalam mempertahankan pengetahuan dan kualitas layanan. Yang terakhir yaitu ada karyawan yang terlibat dalam manipulasi data atau transaksi yang merugikan perusahaan, yang juga menjadi resiko operasional yang perlu diwaspadai. Oke, selanjutnya kita masuk pada resiko keuangan pada PT Askrindo Syariah. Untuk resiko pada PT Askrindo Syariah sendiri yaitu resiko kredit timbul ketika pihak ketiga, yang dimana seperti pemegang polis, rekanan, atau investasi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya itu gagal membayar hutang atau klaim. Jadi kerugian finansial yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan serta potensi klaim yang tidak dapat dibayarkan. Oke, kita masuk pada resiko pasar di PT Askrindo Syariah. Jadi resiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, atau rekening administratif itu termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Untuk unit kerja yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, resiko pasar itu mencakup resiko imbal hasil. Yang dimaksud dengan resiko imbal hasil di sini atau disebut dengan rate of return risk itu adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan unit kerja kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LIK. Oke, resiko yang selanjutnya yaitu resiko regulasi pada PT Askrindo Syariah. Jadi regulasi di sini itu terkait industri asuransi syariah itu sering berubah, baik itu dalam bentuk kebijakan fiskal, peraturan pajak maupun aturan terkait produk syariah. Perubahan ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi operasional pada perusahaan. Jadi dampak dari peristiwa ini yaitu perubahan secara mendadak dalam peraturan atau kebijakan itu dapat
mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang memerlukan biaya dan waktu, serta mengganggu strategi bisnis yang telah direncanakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada strategi mitigasi resiko yang diterapkan PT Askrindo Syariah. Jadi di sini terdapat 4 strategi mitigasi resiko yang saya paparkan. Yang pertama yaitu ada strategi mitigasi resiko keuangan, yang dimana di sini mencakup pengelolaan likuiditas yang baik, diversifikasi portofolio investasi, pengelolaan resiko kredit yang tepat. Selanjutnya ada strategi mitigasi resiko regulasi dan kepatuhan, yang dimana di sini mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah dan menyusun kebijakan keberlanjutan. Next, ke strategi mitigasi resiko operasional. Di mitigasi ini mencakup penguatan sistem teknologi informasi. Yang kedua yaitu ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk strategi selanjutnya yaitu strategi mitigasi resiko reputasi. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi yang transparan dengan stakeholder, dan yang kedua ada memperkuat nilai-nilai syariah dalam operasional. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pertimbangan PT Askrindo Syariah dalam memilih mitigasi resiko yang diterapkan. Di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada resiko keuangan dan likuiditas, tuntunan kepatuhan terhadap regulasi, resiko operasional dan teknologi, pengelolaan resiko reputasi, keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial, dan yang terakhir yaitu ada kepercayaan pasar dan daya saing. Baik, mungkin itu saja sedikit penyampaian materi dari saya mengenai analisis manajemen resiko dalam PT Askrindo Syariah. Semoga dalam penyampaian materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.